Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik yang mungkin tidak terlalu populis ya, atau tidak terlalu populer dan mungkin jarang dibahas oleh banyak orang. Tapi bagi saya ini adalah hal yang sangat penting, khususnya bagi beberapa pihak yang nanti mungkin akan saya coba sebutkan. Apa yang ingin saya bahas? Yang ingin saya bahas adalah berkaitan dengan pendidikan Islam, secara khusus berkaitan dengan pendidikan Al-Quran di lingkungan masyarakat atau Taman Pendidikan Al-Quran atau yang kita kenal dengan TPQ. Dan tujuan dari konten ini, kenapa kemudian saya membuat konten ini adalah untuk memberikan sebuah pandangan atau menjelaskan atau mungkin meluruskan tentang pendidikan Al-Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran ya, yang secara khusus berkaitan dengan dinamika sumber daya manusia atau ustadz atau pengajar atau guru di Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, konten ini sendiri bagi saya ini sangat penting bagi beberapa elemen atau bagi beberapa pihak. Yang pertama adalah tentu bagi ustadz itu sendiri atau bagi pengajar TPQ itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagi orang tua atau wali santri. Dan yang ketiga bagi lingkungan atau bagi kelembagaan keislaman ya. Entah di sini bicara tentang organisasi keislaman, entah di sini bicara tentang kemasjidan dan lain sebagainya, stakeholder yang berkaitan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan pemangku kebijakan atau pemerintahan. Nah, pemirsa yang budiman, untuk mengawali apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin memancing dengan sebuah pertanyaan yang mari kita kemudian renungkan jawaban ini. Pertanyaan yang sederhana, pertanyaan yang simpel, tapi coba kita renungkan bahwa ada makna yang dalam dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita coba mengimajinasikan, menggambarkan, membayangkan jika di dunia ini atau di lingkungan kita itu tidak ada sekolah atau lembaga pendidikan. Pertanyaan yang kedua yang juga hampir sama, jika di dunia ini, jika di lingkungan ini misalkan itu tidak ada lembaga pendidikan keislaman. Dan pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, yang lebih spesifik, jika di lingkungan kita, jika di dunia kita, di sekitar kita, itu tidak ada sama sekali taman pendidikan Al-Quran, rumah Quran, atau yang semisal dengan itu. Ketika tidak ada itu semua, bisa kita pastikan, maka pendidikan bagi generasi, termasuk mungkin kita, saya pribadi juga adalah produk dari sistem pendidikan yang ada, yang artinya secara kebutuhan, secara lapangan, secara realitas, memang sistem pendidikan, entah itu yang formal, informal, entah itu yang berada dalam lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, itu ternyata memiliki peran yang penting. Dan memang faktanya ada. Dan jika itu tidak ada, bisa dipastikan orang tua khususnya akan mengalami banyak kerepotan. Nah, tetapi dari pancingan pertanyaan ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata berat juga sebagai orang tua ketika di lingkungannya tidak ada lembaga pendidikan. Ternyata berat juga menjadi orang tua. Bagaimana kemudian kesibukan dia tidak mampu untuk mengcover pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, karena memang realitasnya mengharuskan adanya lembaga pendidikan, maka sebenarnya pertanyaan tadi itu kenapa kemudian saya ajukan adalah ingin memastikan kepada kita, khususnya kepada orang tua, bahwa sebenarnya porsi atau peran atau tanggung jawab utama di dalam pendidikan itu adalah orang tua. Dengan asumsi ketika tidak ada lembaga pendidikan. Artinya sebenarnya
Di dalam Islam sendiri, tugas pokok orang tua salah satunya adalah memastikan pendidikan anak-anaknya. Tanggung jawab utama terhadap pendidikan anak-anaknya adalah orang tua. Yang kemudian di dalam perjalanan sejarah, ketika kita melihat ya, Nabi Muhammad itu mengajar para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya. Dalam skala formal itu disebut sebagai sebuah sistem pendidikan yang kemudian kita kenal dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang lahir. Maka itu semua adalah bentuk dari ekosistem yang mewadahi para siswa, para santri, para peserta didik untuk belajar, untuk mengenyam pendidikan. Disitulah kemudian orang tua terbantu. Kenapa kemudian orang tua itu memiliki peran yang sangat penting? Secara syariat memang orang tua bertugas, berperan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum atau ketika dia akan mengenal dunia yang lebih luas. Tapi yang paling jelas ketika kita melihat berkaitan dengan Al-Quran ya, sebenarnya orang tua itu sangat diuntungkan dengan adanya Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Sekali lagi saya tegaskan bahwa sebenarnya bagi orang tua itu sangat diuntungkan, sangat berterima kasih terhadap adanya Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ yang ada di lingkungannya. Kenapa demikian? Karena sebagian besar ya, termasuk mungkin pemirsa yang menonton ini yang mungkin juga punya anak-anak yang dia belajar di TPQ, sebagian besar, atau misalkan kalau kita buat analogi, ada 10 keluarga, ada 10 orang tua, kira-kira berapa yang secara langsung mengajari anak-anaknya untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Saya yakin kurang dari 50%. Artinya sebagian besar tetap menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan, baik yang formal ataupun yang informal, termasuk melalui rumah Quran ataupun Taman Pendidikan Al-Quran. Kenapa kemudian saya katakan orang tua yang memiliki keuntungan besar dengan adanya Taman Pendidikan Al-Quran? Kita tahu bahwa Al-Quran itu memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan ya. Di dalam banyak hadis, misalkan di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa satu, Al-Quran itu adalah bacaan yang paling mulia. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi bahwa membaca Al-Quran baik secara keras ataupun pelan itu adalah bentuk sedekah. Kemudian bahkan ketika ada orang tua yang kemudian punya anak mampu menghafal Al-Quran, maka nanti di hari akhirat kelak Nabi Muhammad SAW akan langsung menjadi saksi bagi mereka-mereka yang hafal. Ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dan secara khusus ya, bagi orang tua ini sangat penting bahwa mereka yang punya anak yang kemudian nanti mampu membaca Al-Quran sampai kemudian mengamalkan Al-Quran, maka ia pada hari akhirat kelak akan diberikan mahkota yang cahayanya itu lebih indah ketimbang cahaya matahari ketika menyinari alam dunia, ketika menyinari bumi, sebagaimana kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lain, mereka anak-anak kita ya, dari yang kita lahirkan, yang kemudian kita mendapatkan titipan dari Allah, ketika mereka mampu membaca Al-Quran dan mampu menampakkan sehingga kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dalam bentuk pengamalan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka ia, anak-anak kita nanti kelak akan diberikan hak untuk memberikan syafaat atau pertolongan terhadap 10 kerabatnya yang sedari awal sudah ditentukan masuk neraka. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Artinya poinnya adalah dalam hal keutamaan ini banyak sekali keutamaan yang bisa diperoleh oleh orang tua ketika anaknya mampu membaca Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa kemudian peran dan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita dalam memastikan mereka membaca Al-Quran? Apakah kemudian kita langsung mengajarinya? Silakan dijawab sendiri sebagai orang tua. Maka kemudian dengan melihat kenyataan ini, di mana kemudian pada faktanya anak-anak itu banyak sekali yang belajar di TPQ, banyak sekali anak-anak yang mengaji di rumah Quran, maka tugas atau pihak yang paling berterima kasih pertama kali itu adalah orang tua. Terhadap siapa? Terhadap mereka-mereka yang dengan penuh kesadaran dan ketulusan, keikhlasan untuk berkhidmat, mengabdi, mengajari anak-anak ayah dan bunda untuk bisa mengenal alif, ba, ta, dan lain sebagainya sampai mampu membaca dan juga mengamalkan Al-Quran. Orang tua adalah pihak pertama yang berterima kasih kepada para ustadz, kepada para pengajar, kepada para guru di dalam lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, kemudian mereka para pengajar, ya, mereka yang berkecimpung langsung di dunia pendidikan pengajaran Al-Quran, para ustadz, para guru, para pengajar, itu insya Allah sedari awal sebagian besar dari mereka terpanggil dari hati dan kesadaran dan keikhlasan mereka untuk berkhidmat, mengabdi di taman pendidikan Al-Quran. Dan yang paling penting menjadi catatan kita sebagai orang tua, sebagai yang terbantukan dengan adanya TPQ, dengan adanya rumah Quran, dengan adanya para ustadz, para guru, para pengajar, jangan sampai kita kemudian memandang atau melihat bahwa bentuk terima kasih kepada mereka, kepada para ustadz, itu melulu berkaitan dengan masalah materi atau uang. Jangan sampai kita punya mindset seperti itu. Kenapa? Karena sebagian besar mereka para pengajar, saya yakin mereka terpanggil dari hati dengan kesadaran, keikhlasan, dan ketulusan mereka, sehingga mereka berkhidmat. Motivasi akhiratlah kemudian yang menjadi tolak ukur mereka. Bahwa kemudian punya kebutuhan itu adalah hal yang manusiawi, tapi kewajiban untuk kemudian mereka memenuhi kebutuhannya pasti mereka juga pikirkan. Tetapi yang paling mendasar, motivasi yang tidak terlihat oleh mata, yaitu motivasi akhirat, itulah yang menjadi pondasi, yang menjadi fundamental bagi mereka para pengajar, para ustadz, para guru untuk berkhidmat di taman pendidikan Al-Quran. Maka kemudian jangan sampai kita sebagai orang tua, ya, atau sebagai lingkungan itu punya mindset untuk melihat bahwa ungkapan terima kasih kepada para ustadz itu hanya melulu berkaitan dengan materi. Jangan sampai itu menjadi mindset kita. Bentuk ungkapan terima kasih yang paling pas adalah orang tua ikut sinergi di dalam melihat proses dan progres pengajaran atau pendidikan anak-anaknya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Itu adalah bentuk ungkapan terima kasih yang paling tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya yang bagi saya sangat penting adalah kita harus paham, ya, beberapa pihak yang sangat berkaitan langsung dengan adanya atau dengan eksistensinya atau dengan eksisnya lembaga pendidikan Al-Quran atau taman pendidikan Al-Quran, ya, yaitu ada orang tua, kemudian ada lembaga keislaman atau lingkungan, kemudian ada pengajar, guru atau ustadznya, kemudian juga ada pemerintah atau pemangku kebijakannya. Maka penting sekali untuk kita bisa mengetahui, memahami, sehingga kemudian kita tidak tertukar berkaitan dengan apa sesungguhnya peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kita langsung saja kemudian melihat, ya,
tentu kalau kita bicara tentang peran ya, tanggung jawab ataupun porsi dari masing-masing pihak tersebut itu akan sangat banyak. Nah, saya sendiri hanya akan memberikan satu penjelasan yang mungkin poin-poin yang bagi saya sangat penting ya, tentang bagaimana peran dari masing-masing pihak. Yang pertama adalah bagi orang tua. Orang tua adalah pihak yang berkepentingan secara langsung berkaitan dengan tahapan pendidikan Al-Quran. Karena disitulah kemudian anak-anak mereka dititipkan untuk bisa belajar, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, peran yang penting yang pertama adalah tentu sesungguhnya ya, ketika dia punya kemampuan, dia punya skill, entah itu di dalam kemampuan waktu atau mungkin kemampuan keilmuan, maka dia memungkinkan untuk tidak, dalam tanda kutip, tidak mewakilkan terhadap TPQ, bahkan dia kemudian yang langsung mengajar ya. Itu yang paling penting atau yang pertama. Nah, kalau ternyata memang dia tidak punya kemampuan ya, dia tidak punya wawasan keilmuan, kemampuan di situ untuk mengajar, atau mungkin secara waktu pun dia sedang fokus pada kewajiban yang lain misalkan, maka peran yang kedua adalah pastikan dia memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, perannya adalah minimal orang tua itu harus menjadi contoh teladan atau role model bagi anak-anaknya. Ketika kemudian orang tua meminta memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan Al-Quran untuk belajar membaca Al-Quran, maka jadilah orang tua yang di rumah memberikan contoh tentang aktivitas atau rutinitas membaca Al-Quran. Jadilah role model bagi anak-anaknya yang baik. Itu yang peran yang ketiga bagi orang tua. Peran yang keempat yang mungkin menjadi tantangan bagi orang tua adalah dia harus selalu atau sering, atau dalam bahasa yang sederhana, dia punya jadwal yang rutin untuk ikut membersamai proses dan progres di dalam pembelajaran atau pendidikan anak. Entah dengan hal yang sangat sederhana ya, yaitu dengan mengantar, dengan menjemput, dengan kemudian menemani ketika murojaah, atau menemani ketika belajar, atau kemudian membelikan keperluan-keperluan untuk belajar, dan hal-hal sederhana lainnya yang sesungguhnya itu sangat penting bagi proses dan progres terhadap pendidikan anak. Kemudian peran yang berikutnya, jadilah orang tua yang selalu memberikan apresiasi terhadap setiap proses. Jadilah kemudian orang tua yang selalu memberikan apresiasi terhadap setiap proses dan juga hasil dari belajar anak-anaknya. Dan peran terakhir yang saya mention ya, masih banyak peran yang lain mungkin, silakan kemudian ditambahi di dalam kolom komentar, adalah jadilah orang tua yang terus dan selalu untuk belajar. Itu peran untuk orang tua, tanggung jawab untuk orang tua. Kemudian yang kedua, tanggung jawab atau peran yang dimiliki oleh lingkungan atau lembaga keislaman. Entah di situ adalah organisasi keislaman, entah di situ adalah masjid, entah di situ adalah komunitas, yayasan, dan lain sebagainya yang semisal dengan itu. Maka peran pertama yang harus dimiliki oleh lingkungan atau lembaga keislaman adalah jadilah lembaga keislaman yang selalu atau punya ikhtiar untuk menyiapkan atau memberikan fasilitas terhadap kebutuhan pendidikan yang ada. Entah itu berkaitan dengan lahan ya, entah itu berkaitan dengan ruangan ya, entah itu berkaitan dengan perlengkapan dan kelengkapan atau apapun, maka jadilah lembaga keislaman yang punya usaha atau ikhtiar untuk memenuhi atau mengakomodasi hal tersebut. Kemudian yang kedua, perannya adalah jadilah lembaga keislaman yang mampu mendorong jamaah, komunitas, warga atau masyarakat untuk punya kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan pendidikan yang ada di lingkungan.
Kenapa? Karena memang lembaga keislaman, organisasi keislaman, yayasan, komunitas ataupun masjid itu memiliki kolam-kolam jamaah yang kemudian mampu dibangkitkan kesadarannya untuk memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Itu peran dari lembaga keislaman yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini hal yang penting juga, karena ini bagian dari satu kesatuan untuk membentuk satu lingkungan atau ekosistem yang baik, yaitu lembaga keislaman yang mampu mengkoordinir, mengumpulkan, dan juga kemudian menyampaikan pemahaman yang sama, menyampaikan tanggung jawab yang sama terhadap mereka-mereka yang memiliki kelebihan rezeki, para saudagar, para agniya, para orang-orang yang oleh Allah diberikan kelapangan harta. Untuk apa? Untuk diberikan pemahaman bahwa amal jariah, pahala yang mengalir, itu bisa melalui pintu dengan mendukung penuh program-program pendidikan Al-Quran yang ada di lingkungan, seperti TPQ dan lain sebagainya. Gunakanlah kemudian kelebihan yang Allah berikan kepada mereka untuk kemudian disalurkan pada pada plot yang tepat, mendukung kemajuan TPQ, mendukung kemajuan pendidikan anak, mendukung kemajuan lembaga pendidikan keislaman. Dan itu adalah salah satu pos yang harus kita pahami, yang mampu menjadi amal jariah atau pahala yang mengalir bagi mereka. Kemudian sebagai lembaga keislaman pun dia harus mampu membuat atau menjadikan program kerja atau kegiatan yang prioritas dari mereka terhadap TPQ. Sehingga kemudian program itu, kegiatan itu selain prioritas juga akan tersusun dengan baik dan juga rapi. Itu beberapa peran penting dari lembaga keislaman. Kemudian yang ketiga, pihak yang juga sangat berkaitan langsung adalah para ustadz atau para pengajar atau para guru TPQ. Maka peran yang pertama atau tanggung jawab pertama adalah dia harus benar-benar membersihkan hatinya sehingga memiliki niat yang benar-benar ikhlas. Ini sangat penting ya bagi para pengajar, bagi para ustadz untuk terus menguatkan hatinya, untuk terus bisa memastikan hatinya bahwa dia itu memiliki keikhlasan, ketulusan, kesadaran, memiliki niat yang baik lillahi ta'ala, begitu ya. Benar-benar itu adalah bagian dari ibadah, kewajiban untuk menyampaikan, mengajarkan Al-Quran. Karena mengajarkan Al-Quran adalah salah satu hal yang baik, atau bahkan hal yang baik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, peran yang pertama niat yang ikhlas. Peran yang kedua adalah jangan sampai jadi seorang pengajar, ustadz atau guru yang tidak mau belajar. Maka seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar TPQ harus terus belajar. Itu sangat penting. Peran yang ketiga, jangan sampai kemudian seorang ustadz atau seorang guru atau seorang pengajar di TPQ tidak disiplin. Maka jadilah pengajar yang senantiasa disiplin. Kemudian yang berikutnya, seorang ustadz, seorang guru diharapkan untuk terus bisa kreatif, ya, bisa memiliki inovasi yang baik di dalam, khususnya di dalam metode pengajaran atau metode pendidikan terhadap anak-anak atau para santri atau peserta didiknya. Ada kreativitas, ada inovasi yang terus kemudian digali. Kemudian peran yang berikutnya bagi ustadz, bagi guru, bagi pengajar itu adalah selalu untuk melibatkan orang tua atau wali santri di dalam memastikan proses dan juga progres pembelajaran atau pendidikan anak. Kemudian yang keempat, yaitu peran dan tanggung jawab dari pemerintah atau pemangku kebijakan. Yang pertama yang saya catat, yang saya sampaikan tentang tanggung jawab dan juga peran pemerintah atau pemangku kebijakan dalam lingkungan atau komunitas yang ada.
Yang pertama adalah mereka, para pemerintah, pemangku kebijakan, diharapkan mampu memberikan fasilitas atau kemudahan di dalam proses birokrasi atau perizinan lembaga pendidikan keislaman atau secara spesifik perizinan terhadap TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian yang kedua, perannya adalah yang mungkin juga sangat penting adalah berkaitan dengan bagaimana memberikan anggaran yang tepat sehingga kemudian mampu menghidupkan ekosistem di dalam pendidikan dan juga pengajaran Al-Quran atau TPQ yang ada. Kemudian yang berikutnya, peran yang ketiga adalah bisa memberikan fasilitas kepada semua pihak berupa kegiatan bersama agar kemudian tercipta satu sinergisitas yang baik dan juga harapannya secara rutin dilakukan, entah itu bersifat tahunan, bulanan, dan juga mungkin di dalamnya ada pembinaan terhadap berbagai pihak yang kemudian dibutuhkan. Itu beberapa peran yang mungkin menurut saya sangat penting, baik dari pemerintah, baik dari lembaga keislaman, baik dari orang tua ataupun dari para pengajar. Pada kesimpulannya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang pertama, semua pihak itu harus mempunyai pemahaman yang kuat terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga kemudian antar semua pihak itu bisa saling memahami tentang peran yang ada, baik terhadap perannya ataupun peran pihak yang lain, sehingga kemudian bisa memberikan proses yang terbaik di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Harapannya adalah ada sinergisitas, ada kolaborasi dari semua pihak, ya, lembaga keislaman, kemudian para pengajar, orang tua, termasuk pemangku kebijakan, sehingga harapannya yang terakhir adalah mampu terbentuk sebuah ekosistem yang baik dan kerjasama yang baik dari semua pihak, khususnya pada hal berkaitan dengan pendidikan Al-Quran di sebuah lingkungan, khususnya lebih spesifik terhadap kemajuan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Sehingga pada akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung di dalam memajukan, menghidupkan ekosistem pendidikan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.